Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta channel YouTube Ustadz Zainal Fikri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di sore hari yang cerah ini, dan insya Allah sebentar lagi kita akan mengumandangkan takbir dan tahmid atas kemenangan umat Islam di hari Idul Adha. Alhamdulillah, dan insya Allah besok hari setelah melaksanakan sholat Idul Adha, umat Islam melaksanakan kurban bagi yang mampu. Dan pelaksanaan kurban itu ada tata caranya. Tata caranya itu dari mana? Kita ikutin apa yang telah Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita. Dan hendaklah kita bagi yang akan berkorban, hendaklah, dan bagi umat Islam kita bisa langsung melaksanakan kurban. Dan bagi yang mampu berkurban, hendaklah yang berkurban ini hendaklah jangan memotong kuku dan memotong rambut terlebih dahulu. Memotong kuku dan memotong rambut setelah melaksanakan kurban. Dan tata cara kurban, hendaklah kita membeli kurban yang bagus, yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gonam yang bagus, gonam yang bagus, kambing yang bagus, atau sapi yang bagus, yang sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun waktu berkurban yaitu di hari raya 11, 12, dan 13. Setelah itu sudah bukan masuk kurban lagi. Setelah itu sedekah atau apa bagi yang punya najar atau segala macam. Kurban itu hanya 3 hari, 11, 12, 13. Dan berapa banyak, berapa orang, berapa kambing dan berapa sapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, mazhab saya, 1 kambing untuk 1 orang dan 1 sapi untuk 7 orang dan 1 onta untuk 7 orang. Mungkin di Indonesia tidak ada onta, jadi adanya sapi sama kerbau. Mungkin umumnya sapi dan kambing. Kambing 1 orang, sapi 7 orang. Dan di mazhab lain, mazhab Hambali dan Maliki, itu 1 kambing untuk 1 keluarga. Dan yang benar-benar yang masuk dalam hitungan bagian keluarga, tinggal kita yang mau memakainya. Kalau Imam Syafi'i 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang. Imam Maliki dan Hambali 1 kambing untuk sekeluarga. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak menyusahkan umatnya, tinggal bagaimana saja. Dan kalau dia mampu, boleh-boleh saja. Dalam 1 rumah ada 20 orang, 20 kambing. Dan dia mampu lagi 1 keluarga 20 kambing ataupun berapa kambing, boleh saja, boleh saja, yang penting dia mampu. Dan akan tetapi umat Islam, umat yang untung beruntung, dan esok di hari raya Idul Adha, semua umat Islam haruslah bergembira. Karena apa? Karena semuanya umat Islam seluruh dunia itu sudah berkurban. Tidak ada yang tidak berkurban. Karena apa? Nabi besar Muhammad SAW sudah mengorbankan kita semua. Dalam satu riwayat, Nabi besar Muhammad SAW yang memotong 2 kurban. Kurban yang pertama dia potong
Nabi Muhammad SAW memotong kurban yang pertama untuk diri Nabi dan keluarganya. Kurban yang kedua dia potong untuk dirinya dan umatnya. Masya Allah, kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah. Kita sudah pasti kurban yang Nabi sembelih untuk kita sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kurban yang kita potong sendiri dan kurban yang kita serahkan ke masjid atau ke musola, yang tahu diterima atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad memotong kurban untuk kita sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berkorban, ini yang sangat penting. Kadang manusia, kadang orang menggampangkan tentang ongkos kurban. Kadang kala ongkos kurban itu dibayar dengan kepala dan kulit. Itu tidak boleh. Kita panggil tukang kurban, kita tanya berapa itu ongkos kurban, 100.000 atau 200.000, kita bayar. Setelah kita bayar, kita bagi kepalanya atau kulitnya ataupun dagingnya, boleh-boleh saja. Jangan ada ucapan tukangnya meminta, sudah tidak usah bayar saya minta saja kepala dan kulitnya, kita iyakan saja. Jangan karena hal yang kecil bisa korban kita sia-sia. Kita harus benar-benar menanya kepada tukang korban itu, berapa upah motong kurban? 100.000 kita bayar terlebih dahulu, baru tukang korban itu memotong korban. Kalau kita membagi kambing, kepala kambing atau kepala kerbau atau apa, kulit, boleh-boleh saja. Walhasil kulit dan kepala jarang yang mau. Kalau dia orang mungkin sudah mengerti cara membersihkannya atau cara memasak. Kalau kita jarang yang mengerti. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, harus berhati-hati dalam ucapan. Haruslah berhati-hati dalam ucapan. Kalau dalam ucapan kita tidak berhati-hati, nanti bisa kurban kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, yang tadi saya bilang, umat Islam di esok hari setelah merayakan, setelah sholat Idul Adha, kita harus bergembira karena semuanya, kullu umat Islam seluruh dunia sudah berkurban, sudah dikurbankan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita bergembira menyambut datangnya hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, bagaimana cara kita membahagiakan Nabi, sedangkan Nabi kita selalu membahagiakan kita, selalu memperhatikan kita. Dengan cara apa kita membahagiakan Nabi? Membahagiakan Nabi dengan mudah, dengan kita mengikuti perintah Rasulullah, mengikuti perintah Allah, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, mengikuti perintah Allah, dan kita hendaklah banyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi besar Muhammad SAW akan gembira, akan tersenyum oleh selawat kita. Dan pada intinya, pada dasarnya, selawat itu hanya alat itu untuk kita. Nabi tidak perlu dengan selawat kita. Kita yang perlu dengan selawat Nabi. Dengan kita membacakan selawat, kita akan mendapat syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Satu kali lagi, banyak-banyak berselawat. Dengan kita berselawat, Nabi akan tersenyum. Dan selawat itu bukan untuk Nabi, selawat itu untuk kita pribadi. Marilah kita, sebelum saya tutup, saya akan membaca selawat. Insya Allah selawat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan antum sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Sumaila Usulan Al-Habib Qasim bin Abu Bakar Al-Idrus. Fatihah Sumaila Usulan Al-Habib Salim bin Jindan. Al-Fatihah Sumaila Usulan Al-Habib Ali Al-Habsyi. Al-Fatihah Sumaila Usulan Al-Habib Muhammad Al-Habsyi. Al-Fatihah Sumaila Usulan Al-Habib Abdul Rahman Al-Habsyi. Fatihah Sumaila Usulan Al-Habib Umar Al-Tabshir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulana ya Maulana ya Sami'tu ana
برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا إنا إن أحتقنا أو أحبون دهانا لا تكسر ضرانا غيرك يا مولانا لا تكسر ضراك غيرك يا مولانا إن أمر أحيانا أو دهر أنانا لا ترجو من جانا إلى من مولانا برجوك مولانا أسحرنا أدفعنا فمنون يا مولانا بفضلك لا تنسانا إلى حين واحمل حمانا ودمر من أعدانا بفضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا رب اسمع سقوانا وعجب ربي دعانا جميل وجه مرآنا ولا تعيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اغفر لنا يا الله اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالقبول الفاتحة يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا البلاء ارحمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق الهداية ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.